Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Cerita di Balik Masjid At-Taqwa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampungku yang di peta mungkin cuma setitik kecil di antara sawah dan sungai punya satu kebanggaan, Masjid At-Taqwa. Bangunannya megah, kubahnya menjulang biru dan menaranya bisa terlihat dari kejauhan. Tapi sayang, seribu sayang, kemegahan itu bagai hiasan kosong. Di hari-hari biasa apalagi saat siang terik, masjid ini sepi. Sepinya itu bukan cuma sepi biasa, rasanya kayak kuburan. Paling banter pas sholat Jumat. Barulah halaman depan penuh motor dan sendal. Tapi selebihnya sunyi senyap. Saat duhur dan asar seringnya cuma dijaga suara kipas angin yang mendengung malas. Bahkan maghrib pun cuma sesekali. Kalau isya, jangan tanya, seringnya kosong melompong. Aku Azul, pemuda yang baru lulus SMK, sering merasa miris. Jarak rumahku dari masjid memang lumayan, sekitar 1,5 kilometer. Jadi aku lebih sering sholat di musola kecil dekat rumah yang lebih ramai. Tapi setiap kali melewati Masjid At-Taqwa, hatiku selalu teriris. Aku merasa ini adalah cerminan dari semangat ibadah di kampungku yang kian memudar. Rasanya orang-orang lebih sibuk dengan ponsel dan sinetron ketimbang menyambut panggilan azan. Suatu sore aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang mulai jingga. Ibu datang membawakan teh hangat. "Azul, kamu kenapa melamun terus?" Aku menghela nafas panjang. "Bu, Azul sedih lihat Masjid At-Taqwa, megah, tapi sepi, kayak nggak ada isinya." Ibu duduk di sampingku. "Ibu juga sering mikir begitu, nak. Dulu waktu kakekmu masih ada, masjid itu ramai sekali. Apalagi kalau subuh, bapak-bapak, pemuda, bahkan anak-anak kecil ikut sholat. Sekarang jangankan anak muda, bapak-bapak saja jarang kelihatan. Rasanya hidayah itu seperti barang mewah, Bu. Susah sekali didapat." Azul takut, Bu, kalau begitu terus, kampung kita bisa jadi kampung yang jauh dari berkah. Ibu mengusap pundakku. "Tugas kita bukan mengeluh, nak, tapi mengajak. Mulai dari diri sendiri. Kalau kamu merasa resah, itu tanda Allah masih sayang sama kamu. Jangan biarkan perasaan itu hilang. Mungkin Allah sedang mengetuk hatimu, nak." Kata-kata ibu seperti percikan api di kegelapan hatiku. Benar, mengeluh saja tidak akan mengubah apa-apa. Aku harus melakukan sesuatu. Meski hanya sebatas menyalakan satu lilin di antara 1000 kegelapan. Malam itu tekadku bulat. Aku akan mencoba sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa, setidaknya untuk maghrib dan isya. Aku ingin membuktikan masih ada pemuda seperti aku yang peduli. Meskipun jauh dari rumah, meskipun harus sholat sendiri, aku harus memulai. Malam itu aku merasa ada panggilan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Panggilan yang terasa lebih kuat dari sekedar rasa miris. Ini adalah panggilan hati untuk menghidupkan kembali roh yang mati di dalam masjid kebanggaan kampungku. Suara azan maghrib dari musola dekat rumahku sudah berkumandang. Tapi kali ini niatku sudah mantap. Aku menyalakan motor bebekku dan melangkah menuju Masjid At-Taqwa. Jalanan kampung sudah mulai remang. Lampu-lampu di teras rumah warga baru menyala. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah sehabis hujan sore. Jantungku berdebar kencang bukan karena takut, tapi karena rasa gugup. Aku merasa seperti akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Sesampainya di halaman masjid, hatiku langsung mencelos. Hanya ada 4 motor yang terparkir, itu pun bukan motor anak muda, melainkan motor tua yang sudah berkarat. Di dalam masjid suasana hening, hanya ada 4 orang tua yang duduk menunggu sholat.
Mereka terlihat kelelahan, mungkin baru pulang dari sawah. Salah satu dari mereka seorang kakek dengan peci putih yang sudah lusuh menoleh padaku. Matanya teduh, wajahnya memancarkan keikhlasan. "Nah, sudah maghrib ini, azan saja ya," katanya dengan suara serak. Aku mengangguk ragu. "Maaf Pak, tapi saya bukan muadzin." "Tidak apa-apa nak, asal berani pasti bisa," jawabnya sambil tersenyum. Aku mengambil langkah, jantungku berdegup lebih kencang lagi. Aku berdiri di tempat yang biasa digunakan untuk mengumandangkan azan. Mikrofon terasa dingin di tanganku. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh keberanianku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaraku terdengar bergema di seluruh ruangan yang kosong. Ada getaran aneh, seolah-olah suaraku memantul dari dinding-dinding yang sudah lama tidak mendengar azan secara lantang. Setelah selesai, aku bergegas mengambil wudhu. Kulihat di tempat wudhu hanya ada 1-2 tetes air yang menetes dari keran yang bocor. Di dalam masjid tidak ada tambahan jamaah. Hanya 5 orang termasuk aku. Kakek berpeci putih tadi maju menjadi imam. Lalu sholat pun dimulai. Gerakan sholat kami terasa hikmat. Meskipun hanya berlima, rasanya seperti ada ribuan orang yang ikut sholat. Aku merasa seolah-olah energi yang terkumpul di dalam masjid itu begitu besar. Padahal yang hadir hanya segelintir orang. Setelah sholat selesai, aku berzikir sejenak. Kakek imam itu menoleh padaku. "Nah, saya jarang sekali melihat wajahmu. Kamu bukan dari sini ya?" "Saya Asrul Pak, rumah saya di seberang sana dekat musola. Saya sering lewat sini dan sedih melihat masjid ini sepi." Beliau mengangguk-angguk. "Iya nak, sudah dari dulu begini, apalagi yang muda-muda. Jarang sekali yang mau ke masjid. Kami ini sudah tua, takut sebentar lagi tidak bisa ke sini lagi," katanya dengan nada penuh kepasrahan. Hatiku teriris. Tapi kan ada bapak sebagai imam, kenapa tidak mengajak yang lain? "Ah nak, mengajak itu gampang. Tapi kalau orangnya tidak mau ya percuma," jawabnya sambil tersenyum kecut. "Sudahlah nak, jangan dipikirkan. Yang penting kita masih mau sholat." Aku terdiam. Ada semacam rasa kecewa, tapi aku berusaha memahaminya. Mungkin beliau sudah lelah, mungkin sudah terlalu sering mencoba dan gagal. Tapi di lubuk hatiku ada suara yang berbisik, bukan itu jawabannya. Selesai sholat, aku merasa ada yang mengganjal. Rasanya ada yang tidak beres dengan keadaan ini. Keempat orang tua yang tadi sholat bersamaku sudah berpamitan pulang. Kini hanya tersisa aku dan imam masjid. Aku memberanikan diri mendekat. "Maaf Pak Imam," ujarku memulai percakapan. "Bapak tadi bilang sudah dari dulu begini, tapi kok bisa sampai begini ya? Masjid sebagus ini, tapi kosong. Apa tidak ada program atau kegiatan buat menarik jamaah?" Imam masjid, seorang bapak parubaya yang kelihatannya sudah sangat lelah, membalas pertanyaanku dengan pandangan kosong. "Ah nak, program apa lagi? Dulu sudah coba macam-macam dari pengajian sampai lomba azan. Ya hasilnya sama saja, paling cuma ramai di awal, habis itu sepi lagi." "Saya merasa ini suatu kezoliman Pak," ujarku, suaraku sedikit meninggi karena emosi. "Masjid ini seharusnya menjadi pusat kehidupan spiritual kita. Kalau masjidnya mati, ya pantas saja kampung ini terasa seperti kampung mati, karena ada yang mematikan kewajiban." Imam masjid itu menoleh ke arahku. Ada ekspresi kaget di wajahnya. "Kamu ini bicara apa nak? Siapa yang mematikan kewajiban? Kan sholat bisa di mana saja." "Bukan begitu Pak," sergaku tidak bisa lagi menahan emosi. "Ini bukan cuma soal sholat, ini soal tanggung jawab. Bapak kan imam masjid ini. Seharusnya Bapak menjadi contoh, menjadi orang yang paling sering berada di sini. Tapi tadi saya lihat Bapak juga pulang. Lalu siapa yang sholat isya nanti?" Imam masjid itu terdiam sejenak. Aku pikir dia akan marah, tapi yang keluar dari mulutnya malah jawaban yang membuatku terperangah. "Nah, saya malas. Sudah, kamu jangan banyak tanya. Saya mau pulang." Aku makin kesal. "Malas? Bapak seorang imam kok bilang malas?" "Ya habisnya, saya malas kalau sholat sendirian. Serem nak, takut ada yang ngikutin. Makanya kalau yang lain gak datang, saya sholat di rumah saja, lebih aman." Tubuhku membeku.
Rasanya seperti ada petir yang menyambar. Seorang imam masjid yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keimanan justru ketakutan. Ketakutan yang aneh. Subhanallah, Pak. Apa yang Bapak takutkan? Tidak ada makhluk yang namanya iblis atau setan yang berani masuk ke rumah ibadah ini. Justru kalau Bapak sholat di sini, setan akan lari. Kenapa malah takut? Dia tidak menjawab, wajahnya datar. Matanya menatap ke arah pintu keluar. Ya sudahlah, saya mau pulang dulu, katanya sambil berdiri. Kamu gak pulang? Tidak, Pak, sekalian nunggu Isya saja. Ya sudah, jawabnya singkat. Tanpa mengucapkan salam, tanpa menoleh lagi, dia langsung berjalan keluar, meninggalkanku sendirian di dalam masjid yang megah namun terasa dingin dan asing. Aku menatap punggungnya yang menjauh, hati dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Rupanya, masalahnya bukan hanya pada jamaah, tapi juga pada pemimpinnya. Setelah Pak Imam berpamitan, aku ditinggalkan sendirian di dalam Masjid At-Taqwa. Lampu-lampu ruangan masih menyala, menerangi mimbar yang kosong dan saf-saf yang tidak berpenghuni. Suasana hening dan dingin menyelimuti. Aku mencoba merenung. Kata-kata Pak Imam tadi masih terngiang di telingaku. Serem, takut ada yang mengikuti. Perasaan aneh mulai merayap di punggungku. Ada apa sebenarnya? Aku mencoba mengusirnya, tapi rasa penasaran dan takut bercampur aduk. Untuk mengalihkan pikiran, aku duduk di salah satu saf paling depan, bersandar di tiang. Ku tarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu kuambil Al-Quran dari rak yang ada di sudut ruangan. Aku membuka lembar demi lembar, membaca ayat-ayat suci. Suara lantangku membaca Al-Quran seolah-olah ingin mengisi setiap sudut ruangan yang kosong. Namun di tengah-tengah membaca, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Suara kipas angin yang mendengung pelan tiba-tiba berhenti, hening total. Aku menoleh ke arah saklar, tapi lampunya masih menyala. Bulu kuduku mulai meremang. Aku mencoba melanjutkan bacaanku, tapi suaraku serasa tercekat di tenggorokan. Aku menunduk, fokus pada lembaran Al-Quran di tanganku. Tiba-tiba dari arah belakang ku dengar suara langkah kaki yang menyeret. Langkah itu sangat pelan, seolah-olah ada orang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Aku menahan nafas, aku ingin menoleh, tapi tubuhku serasa kaku. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lebih cepat, seolah-olah ingin mengusir apapun yang ada di belakangku. Langkah kaki itu berhenti, tepat di belakangku. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku bisa merasakan kehadiran yang dingin, berat, dan tidak menyenangkan. Aku menutup Al-Quran dan menyimpannya kembali di rak, lalu berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku saja, bisikku pada diri sendiri, tapi rasa takut itu tidak bisa kuusir. Aku berjalan ke arah tempat wudhu. Aku butuh air dingin untuk menyegarkan pikiranku. Ketika sampai di sana, aku melihat keran air yang tadi menetes sekarang sudah mati. Aku mencoba memutar keran lain, tidak ada air yang keluar. Padahal tadi maghrib masih ada. Perasaanku semakin tidak karuan. Ada apa ini? Aku bergegas kembali ke dalam masjid, duduk kembali di tempat tadi. Kulihat jam di ponsel, pukul 19.30. Waktu Isya masih 30 menit lagi. Aku mencoba untuk tidak memikirkan kejadian-kejadian aneh tadi. Aku menutup mata, mencoba berzikir membaca sholawat. Tapi setiap kali aku menutup mata, aku merasa ada yang memperhatikan. Aku merasa tidak sendirian. Tiba-tiba dari sudut gelap di belakang mimbar terdengar suara bisikan. Suara itu lirih, seperti suara orang tua yang sedang menahan nafas. Pulang saja, nak. Mataku terbelalak. Aku menoleh ke arah suara. Gelap, tidak ada apa-apa. Aku berdiri, keringat dingin membasahi punggungku. Aku ingin lari, tapi ada suara di dalam hatiku yang menahanku. Jangan takut, Asrul. Ini rumah Allah. Aku mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Malam ini aku harus tetap di sini. Aku tidak akan pulang. Aku harus membuktikan bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa masjid ini tidak seseram yang dikatakan Pak Imam. Dan mungkin justru kehadiran yang aneh itu adalah alasan mengapa masjid ini sepi. Aku harus bertahan. Waktu Isya tiba, aku menoleh ke jam dinding di dalam masjid, pukul 20. Tidak ada seorang pun yang datang. Aku berdiri mengambil langkah mantap menuju tempat azan. Aku harus mengumandangkan azan, tidak peduli seberapa takutnya aku.
Aku harus melakukannya. Mikrofon itu terasa dingin di tanganku, tapi kali ini aku tidak ragu. Suaraku bergema, lebih lantang dari yang tadi sore. Aku membaca setiap lafal azan dengan penuh penghayatan. Aku ingin setiap lafal itu menjangkau setiap sudut kampung, menjemput setiap hati yang lelah, mengajak mereka kembali ke rumahnya. Namun saat aku sampai pada kalimat hayya 'alas sholah, aku mendengar suara gemercik air. Suara itu jelas, seperti ada orang yang sedang mengambil wudhu. Hatiku lega, akhirnya ada yang datang. Aku menoleh ke arah tempat wudhu. Pintu tempat wudhu itu sedikit terbuka. Aku berpikir, syukurlah ada orang yang datang. Aku melanjutkan azan dengan penuh semangat. Setelah azan selesai, aku segera menoleh ke tempat wudhu. Pintu yang tadinya sedikit terbuka sekarang sudah tertutup rapat. Aku berjalan perlahan ke arah sana, mengintip dari celah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Aku membuka pintunya lebih lebar. Kosong. Tempat wudhu itu kering. Tidak ada setetes air pun di sana. Padahal suara gemercik air tadi terdengar sangat jelas di telingaku. Bulu kuduku kembali meremang. Mungkin orang cuma numpang basuh kaki. Pikirku mencoba untuk tidak panik. Aku kembali ke dalam masjid. Aku menunggu 5 menit. Tidak ada satupun orang yang masuk. Rasa takut kembali menyelimuti. Aku ingin lari, tapi janji pada diriku sendiri untuk tidak pulang setelah sholat isya selesai membuatku bertahan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk berpikir logis. Mungkin aku cuma halusinasi. Suara air itu kan cuma ilusi. Bisikku pada diri sendiri. Aku berjalan menuju saf paling depan, tepat di posisi imam. Aku berdiri, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Suaraku menggema di dalam masjid. Aku memulai sholat, membaca Al-Fatihah dengan khusyuk. Saat aku sampai pada kalimat waladolin, aku mendengar suara yang mengaminkan. Bukan satu suara, tapi banyak, tepat di belakangku. Amin. Suara itu lirih, tapi sangat jelas. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku ingin menoleh, tapi aku tahu aku tidak boleh. Aku harus menyelesaikan sholat. Tubuhku merinding, tapi ada perasaan aneh yang campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga rasa bahagia. Bahagia karena aku tidak sholat sendirian. Bahagia karena ternyata ada yang ikut sholat di belakangku. Aku melanjutkan sholat ke rakaat kedua. Saat aku membaca Al-Fatihah lagi, suara amin itu terdengar lagi. Kali ini lebih ramai. Seolah-olah ada puluhan orang yang mengikutiku. Aku mencoba untuk tetap fokus. Allahu Akbar. Saat ruku lalu sujud, perasaan takut dan bahagia ini membuat sholatku terasa sangat panjang. Di rakaat kedua, saat aku sujud, aku merasa ada sesuatu yang berbisik di sampingku. Bisikan itu sangat pelan, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Teruskan, jangan berhenti. Aku merinding hebat. Aku ingin segera menyelesaikan sholat. Aku bangun dari sujud, duduk sebentar, lalu kembali sujud. Perasaan dingin dan kehadiran yang aneh itu semakin kuat. Aku berzikir dalam hati, mencoba menguatkan diri. Setelah selesai sujud, aku berdiri untuk rakaat ketiga. Aku merasakan ada yang menepuk pundakku. Aku menoleh sedikit. Tidak ada apa-apa. Aku kembali fokus pada sholat. Perasaan takut itu semakin memuncak. Aku harus cepat. Aku harus menyelesaikan sholat ini. Di rakaat terakhir saat aku akan salam, aku mendengar bisikan itu lagi. Jangan pulang, tetap di sini. Aku tidak peduli. Aku segera menyelesaikan sholat, memutar badan, dan selesai sholat tubuhku terasa lemas. Keringat dingin membasahi seluruh punggungku. Aku menyelesaikan salam lalu memutar badan ke belakang. Hatiku dipenuhi rasa penasaran dan kebahagiaan. Siapa yang tadi ikut sholat denganku? Apakah para jamaah yang tadi maghrib pulang datang kembali? Namun aku terkejut bukan main. Mataku membelalak lebar. Tidak ada seorang pun di belakangku. Saf-saf yang kosong itu terlihat sangat nyata. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku sendiri, sendirian, berdiri di depan. Rasa merinding yang tadinya sedikit kini berubah menjadi getaran hebat yang menjalar ke seluruh tubuh. Lantas, siapa yang mengaminkan tadi? Suaraku bergetar, kakiku serasa kaku, tidak bisa bergerak. Mataku menyapu seluruh ruangan.
Di pojok sana, mimbar yang kosong terlihat menyeramkan. Di pojok sini, lampu-lampu yang menyala terang justru terlihat menakutkan. Aku merasa seperti ada banyak mata yang sedang memperhatikanku. Aku merasakan hawa yang sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara bisikan lirih terdengar lagi. "Tunggu, jangan pergi." Aku tidak peduli, aku segera mengambil tas ranselku yang berisi jaket dan kunci motor, lalu bergegas menuju pintu keluar. Aku harus pergi dari sini. Segera aku mengunci pintu masjid dari luar, lalu berlari menuju motorku. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubang kunci. Aku mencoba menyalakan motor, tapi berkali-kali gagal. "Ayo, nyala, nyala," bisiku panik. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, motor itu menyala. Aku segera menaikinya dan melaju kencang, meninggalkan masjid yang kini terasa begitu asing dan menyeramkan. Di tengah perjalanan pulang, aku merasa ada yang mengejarku. Aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi aku bisa merasakan kehadiran itu. Perasaan itu sangat nyata. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku terus memacu motor, melewati jalan kampung yang sudah sepi dan gelap. Aku hanya ingin sampai di rumah. Aku ingin menceritakan semua ini pada ustadzku. Aku ingin mendapatkan jawaban. Siapakah yang tadi mengaminkan sholatku dan mengapa ada suara yang memintaku untuk tetap tinggal? Saat aku sampai di depan rumahku, aku mematikan motor dan menghela nafas panjang. Aku menoleh ke belakang, mencoba memastikan tidak ada yang mengikutiku. Tidak ada apa-apa. Hanya jalanan kampung yang sepi. Aku memarkir motor, lalu membuka pintu rumah. Saat aku akan masuk, aku mendengar suara dari belakang. "Masya Allah, bagus suaramu." Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku menatap ke sekeliling. Jalanan kampung sepi, gelap, hanya ada suara jangkrik. "Lah, siapa yang ngomong tadi?" Bisiku pada diri sendiri. Mungkin cuma halusinasiku saja. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku harus segera mandi, lalu beristirahat. Mungkin semua ini hanyalah efek dari rasa lelah dan stres. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kejadian tadi terasa sangat nyata. Dan aku tahu, aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Aku butuh jawaban. Pagi itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku bangun dengan mata panda dan perasaan campur aduk. Rasa takut, penasaran, dan bahagia bercampur menjadi satu. Aku butuh jawaban. Aku butuh seseorang yang bisa menjelaskan apa yang terjadi semalam. Satu-satunya orang yang bisa aku percaya adalah ustadzku. Setelah sarapan, aku segera pergi ke rumah ustadz. Jaraknya lumayan jauh, tapi aku tidak peduli. Aku harus mendapatkan jawaban. Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu. Ustadz membuka pintu dengan senyum ramah. "Azrul, tumben pagi-pagi sudah kesini. Ada apa, nak?" "Ustadz, saya mau cerita. Ada yang aneh tadi malam." Kami duduk di ruang tamu. Aku menceritakan semua kejadian dari awal, mulai dari masjid yang sepi, perbincangan dengan Pak Imam, suara aneh saat azan, suara amin yang banyak, sampai suara misterius saat aku akan pulang. Ustadz mendengarkan dengan seksama. Sesekali matanya membelalak, ekspresinya berubah. Setelah aku selesai bercerita, Ustadz terdiam. Dia memejamkan mata, menghela nafas dalam-dalam. "Masya Allah, Azrul, kamu tahu kalau jin itu ada yang Islam?" "Jin? Maksudnya makhluk gaib, Ustadz?" "Iya, nak. Jin itu ada yang kafir, ada yang Islam. Jin yang Islam itu seperti Korun, pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun ada jin yang patuh pada beliau. Mereka soleh, mereka juga sholat, bahkan mereka lebih taat daripada manusia." Penjelasan Ustadz membuatku tertegun. "Jadi Ustadz, siapa yang mengaminkan Al-Fatihah saya tadi malam? Apakah itu jin?" Ustadz terdiam sejenak. Dia memandangku dengan mata yang penuh makna. "Wallahu alam, nak. Hanya Allah yang tahu. Kemungkinan besar itu adalah suara para malaikat atau jin yang soleh." "Tapi kenapa, Ustadz?" "Mungkin mereka senang, nak. Senang karena ada orang yang berani sholat di masjid yang sudah lama sepi. Mereka ingin memberimu petunjuk bahwa kamu tidak sendirian. Mereka ingin mendukungmu. Dan mungkin suara itu juga pengingat untuk Pak Imam yang takut." Jawab Ustadz bijak. "Lalu suara yang memintaku untuk tidak pulang?" "Itu juga petunjuk, nak.
Mereka ingin kamu tetap di sana, menjaga masjid itu. Jangan biarkan masjid itu kosong. Kamu sudah melihat sendiri kan, apa yang terjadi kalau masjid itu sepi. Jin-jin yang soleh itu tidak bisa lagi sholat berjamaah karena tidak ada yang menjadi imamnya. Aku terdiam. Penjelasan Ustadz itu membuatku merenung. Semua kejadian itu, semua rasa takut yang kurasakan, ternyata bukan untuk menakutiku, tapi untuk memberiku petunjuk. Petunjuk dari Tuhan. Aku terdiam memproses setiap kata yang diucapkan Ustadz. Pikiran-pikiran yang tadinya campur aduk kini perlahan mulai tersusun rapi. Rasa takut yang kurasakan semalam kini berganti menjadi rasa haru dan bahagia yang mendalam. Alhamdulillah Ustadz. Mungkin ini adalah petunjuk bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna harus selalu taat kepadanya. Dan mungkin ini adalah ujian untuk saya. Ujian untuk melihat seberapa besar keberanian saya untuk membuat kebaikan di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung. Ustadz mengangguk, matanya berkaca-kaca. Masya Allah nak, kamu sudah mengerti. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berjuang sendirian. Allah akan mengirimkan bantuan, entah itu dalam bentuk malaikat, jin yang soleh, atau bahkan ilham yang membuatmu semakin kuat. Tugas kita adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa sendirian. Aku mengangguk, hatiku terasa sangat ringan. Semua beban yang tadi malam kurasakan kini seolah-olah lenyap. Aku merasa seperti ada kekuatan baru yang mengalir di dalam diriku. Azrul, mulai sekarang kamu harus lebih rajin ke Masjid At-Taqwa. Jadilah imam bagi diri sendiri, dan siapa tahu akan ada orang lain yang datang. Mulai lagi dari nol. Jangan pedulikan Pak Imam, dia sudah terlalu lama terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Aku berdiri. Insya Allah Pak Ustadz, saya akan berusaha. Saya akan menjadi Azrul yang baru, Azrul yang tidak akan pernah takut untuk berdiri di saf paling depan, bahkan jika harus sholat sendirian. Ustadz berdiri dan memelukku. Nah, semoga Allah selalu melindungimu. Dan semoga kita semua kelak menjadi golongan orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Aku pun pulang ke rumah dengan langkah yang tegap. Hati yang tadinya penuh dengan ketakutan kini digantikan oleh keyakinan yang kuat. Aku tahu perjalananku masih panjang. Aku tahu mungkin tidak akan mudah, tapi aku tidak sendirian. Aku memiliki dukungan dari Tuhan, dari malaikat, dan dari jin-jin yang soleh. Aku akan menjadi garda terdepan untuk menghidupkan kembali Masjid At-Taqwa, masjid kebanggaan kampungku yang sudah lama mati. Dan mungkin suatu hari nanti saat aku sudah tua, aku bisa menceritakan kisah ini pada anak cucuku. Kisah tentang bagaimana satu orang pemuda berani melawan ketakutannya demi menghidupkan kembali roh yang mati di dalam sebuah masjid. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.